Tapi kalau untuk vaksin rekombinan yang diterapkan oleh lembaga Eijkman, kami tidak menggunakan protein-protein yang keseluruhan yang ada di partikel virus itu. Jadi kami hanya mengambil 2 bagian saja, ya. Diperkirakan akan membutuhkan 2 dosis. Karena seperti tadi saya sampaikan, kami menggunakan hanya protein yang kecil. Ada banyak pertanyaan publik juga yang vaksin kan macam-macam gitu ya. Vaksin merah putih itu produksi asli Indonesia dengan vaksin-vaksin yang ada Sinovac, ada Moderna, ada Pfizer dan segala macam. Beda spesifiknya ada di mana, Prof? Tentu bedanya teknologinya ya, artinya platform yang digunakan berbeda. Kalau vaksin Sinovac itu menggunakan virus utuh, jadi keseluruhan virus itu dipakai. Ya tentu virus utuh itu dimatikan dulu. Nah prosesnya lebih singkat daripada membuat protein rekombinan seperti yang dikerjakan di Eijkman. Jadi Eijkman itu menggunakan hanya sebagian kecil dari virus itu. Nah jadi kalau menggunakan virus utuh, kita tinggal memilih virusnya aja, kemudian dibiarkan di dalam media yang ada selnya, kemudian dibiarkan berkembang biak. Nanti kalau jumlahnya sudah mencukupi, kemudian virus itu dimatikan, ya, diberi zat kimia, ya, apakah itu formaldehyde ataukah beta propiolacton. Setelah virusnya mati, dipisahkan dari mediumnya, dari sel-selnya. Nah, setelah berhasil dipisahkan, dimurnikan, jadi sudah selesai, itu bisa dipakai untuk vaksin. Ya, jadi lebih straightforward, lebih singkat ya perjalanannya. Tapi kalau untuk vaksin rekombinan yang diterapkan oleh lembaga Eijkman, kami tidak menggunakan protein-protein yang keseluruhan yang ada di partikel virus itu. Jadi kami hanya mengambil 2 bagian saja, yaitu bagian dari spike-nya, duri-durinya, dan juga bagian dari nukleokapsid. Nukleokapsid itu adalah bagian dari virus yang membungkus materi genetiknya, RNA. Nah, dua protein itu saja yang kami isolasi dari virus, ya, tentu dengan teknologi rekayasa genetika, ya, artinya kita ambil gennya, kemudian kita perbanyak, kita clone di dalam plasmid, kemudian dimasukkan ke dalam satu vektor virus, kemudian baru dimasukkan lagi ke dalam sel mamalia akan menjadi sistem ekspresi tadi. Nah, itu prosesnya bertahap dan masing-masing itu memang membutuhkan waktu, dan karena kita berhadapan dengan makhluk hidup yang sangat kecil, kita tidak bisa memaksa mereka untuk tumbuh lebih cepat gitu. Kalau mereka punya irama tumbuh sendiri, ya kita mesti ikutin. Betul. Mereka minta ditumbuhkan seminggu atau 2 minggu, ya kita mesti ikutin. Tentunya yang jadi pertanyaan publik adalah ketika ada beda treatment gitu ya antara satu vaksin dan vaksin lain. Pertanyaan berikutnya adalah apakah cara yang dipakai oleh vaksin merah putih ini, khususnya yang sedang dikerjakan oleh Prof. Amin dan juga kawan-kawan di Eijkman, itu memang nantinya lebih ampuh, lebih efektif begitu? Atau seperti apa, Prof? Ya, tentu ada alasan kenapa kami menggunakan teknologi protein rekombinan, ya. Alasannya, mohon izin? Alasannya adalah satu, teknologi itu sudah cukup dikenal. Bukan teknologi yang paling baru, tapi juga bukan teknologi yang kuno. Ya, teknologi bikin vaksin yang kuno adalah dipakai telur. Jadi virusnya dibiarkan, ini kalau untuk vaksin influenza misalnya, virusnya dibiarkan di telur, kemudian nanti setelah satu atau beberapa hari dipanen dari situ, dari telur. Kemudian teknologi yang lebih baruan lagi adalah teknologi dengan menggunakan virus utuh tadi, ya. Nah, teknologi yang termasuk paling baru adalah yang menggunakan RNA atau DNA. Ya, dan itu saking barunya jadi belum ada contohnya. Belum ada virus komersial, vaksin komersial yang menggunakan teknologi itu. Nah, virus protein rekombinan ini sudah cukup banyak dipakai, dan
relatif murah. Teknologinya sudah dikenal terutama oleh negara-negara berkembang yang sudah bisa bikin vaksin, termasuk Indonesia. Jadi Bio Farma misalnya sudah sangat familiar, sangat kenal dengan teknologi protein rekombinan. Nah, teknologi ini juga dianggap aman karena hanya menggunakan bagian kecil dan tidak menggunakan virus lain sebagai vektor. Dan dari berbagai literatur disebutkan bahwa vaksin yang menggunakan protein rekombinan ini bisa merangsang pembentukan respon imun yang bagus, dan juga efek yang tidak diinginkan itu kecil sekali, ya. Karena ada efek yang dikhawatirkan itu yang sering disebut sebagai ADE ya, antibody dependent enhancement. Ya. Itu untuk vaksin protein rekombinan dari SARS-CoV-2 ini boleh dikatakan kecil sekali atau bahkan tidak ada. Oke. Saya ingin lanjut ke, kita melihat vaksin yang dalam waktu dekat sudah direncanakan akan segera diedarkan ke pasaran dari pemerintah Indonesia. Kan ada macam-macam vaksin ya Prof ya, ada CanSino, ada juga G24 atau Sinopharm, terus Sinovac itu sendiri. Ada beda dosis ya, ada yang single dose, ada yang double dose. Kalau vaksin merah putih ini sendiri rencananya akan yang dosis sekali saja atau nantinya 2 kali, Prof? Diperkirakan akan membutuhkan 2 dosis. Karena seperti tadi saya sampaikan, kami menggunakan hanya protein yang kecil. Protein kecil, dan itu nanti tentu akan dicampur dengan namanya adjuvan. Adjuvan itu adalah penguat vaksin ya. Itu akan dicampur dan biasanya membutuhkan 2 kali suntikan. Itu biasanya selang antara 2 sampai 3 minggu. Ya. Untuk agar respon yang kedua itu jauh lebih bagus daripada yang pertama. Yang pertama itu untuk memperkenalkan antigennya itu ya. Jadi protein S dan protein itu kepada tubuh itu kemudian akan bereaksi. Nah, begitu diberi yang kedua, reaksi tubuh itu akan lebih cepat. Jadi antibodi yang dihasilkan juga lebih cepat dan lebih banyak. Oke, apa itu artinya berarti dengan 2 dosis itu akan lebih ampuh begitu, Prof, maksudnya? Ya, efektivitasnya akan jauh lebih tinggi kalau diberikan 2 kali.